Halo sahabat Mindset Cerdas, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kita bertemu lagi pada saat ini dengan bahasan melalui video tentunya yang kami ambil topiknya adalah bagaimana pengaruh kontekstual pada seseorang yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah untuk kesuksesannya. Nah ini penting karena di Indonesia ini lebih banyak keluarga yang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan yang berpenghasilan tinggi. Jadi kiat-kiat dalam video ini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ini perlu kita cermati. Kalaupun misalnya kamu berada di posisi berasal dari keluarga yang berpenghasilan menengah ke atas, kamu bisa share, kamu bisa amalkan untuk memberikan masukan kepada keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah. Ini hasil penelitian. Penelitiannya tahun 2021 yang dilakukan di Afrika, Amerika. Dilakukan oleh Nizelma dan kawan-kawan, dan ini dimuat dalam suatu jurnal internasional yang nama jurnalnya adalah Career Development. Intinya adalah bagaimana untuk mencapai sukses akademik dan karir dibahas di dalam hasil penelitian ini. Diceritakan bagaimana siswa yang berasal dari keturunan Afrika Amerika dari kelompok berpenghasilan rendah bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pada umumnya, siswa dari rumah tangga yang berpenghasilan tinggi itu memiliki lebih banyak keuntungan terkait dengan akses ke pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Keunggulan ini memberikan banyak peluang bagi siswa dari rumah tangga berpenghasilan tinggi ini untuk mencapai kesuksesan akademik dan karir. Tidak bisa dipungkiri, kalau dia mengikuti atau bersekolah di sekolah yang berkualitas, itu akan meluluskan orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Gurunya berkualitas, sarana prasarannya berkualitas, metode pembelajarannya berkualitas, sehingga outputnya juga akan berkualitas. Sebaliknya, siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah ini menghadapi banyak tantangan yang membatasi peluang mereka untuk bisa mencapai cita-citanya, mencapai kesuksesan di bidang akademik, nilai prestasinya, dan juga nanti pada saat bekerja di karirnya. Karena mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah ini mempunyai akses yang terbatas untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tentunya mahal, tidak bisa mereka membayar pendidikan tersebut. Walaupun mungkin secara kecerdasan dia tidak kalah bersaing, tapi untuk akses ke pendidikan yang berkualitas ini agak sulit untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Ya, saat ini kan banyak beasiswa, bidik misi, dan lain sebagainya. Tidak semua orang mengetahui kesempatan-kesempatan tersebut, peluang-peluang tersebut. Sehingga tidak semua orang yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, dari kelompok low income ini, bisa meng-apply beasiswa tersebut. Kadang dia mendengar kuliah saja itu sesuatu yang gak masuk akal karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa untuk mencapai posisi itu. Ini masalah akses informasinya yang tidak dia dapatkan. Nah, hasil dari penelitian ini mengungkapkan ada 3 tema umum yang membantu para siswa dalam mengatasi rintangan-rintangan tersebut dan mencapai kesuksesan akademik dan karirnya. Yang pertama adalah
dukungan keluarga itu sangat penting, merupakan faktor penentu keberhasilan akademik dan karir seorang siswa dari kelompok berpenghasilan rendah ini. Diperlukan support system dari keluarga. Saya kira walaupun keluarga berpenghasilan menengah ke atas juga sangat memerlukan support system dari keluarga. Hanya menjadi lebih susah bagi kelompok yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Support sistemnya ini harus mempunyai mindset maju yang sama dengan orang-orang yang ingin maju dari keluarga berpenghasilan rendah ini. Ini tantangan tersendiri. Nah, menyikapi yang nomor 1 tadi, apabila dalam keluarga tidak ditemukan support system dengan mindset yang sama, yang kedua adalah keluar dari lingkungan rumah. Maksudnya keluar itu bukan kabur atau minggat ya. Keluar dari lingkungan rumah itu merantau. Jadi memang ini benar. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang sukses diawali dengan dia merantau dari desanya, merantau dari dusunnya. Tapi dia harus bertemu dengan orang yang benar sehingga mindsetnya terus berkembang, bertumbuh, dia bisa akses peluang-peluang untuk lebih maju. Jadi yang pertama support system dari keluarga, yang kedua keluar dari lingkungan rumah yang berbeda mindsetnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, harus ada mentor dari non-keluarga yang berperan positif. Jadi mentornya ini diperlukan dari non-keluarga. Ini memang benar, di Indonesia misalnya banyak orang perantau ya, dia keluar dari lingkungan rumah, dari desanya, dia merantau, kemudian dia ketemu dengan orang lain sebagai mentor yang positif, yang mengangkat jadi anak asuh atau menjadikan pegawainya, sekaligus dia membimbing sehingga dia juga ikut ketarik menjadi positif dan sukses. Jadi diperlukan mentor dari non-keluarga yang berperan positif. Bagaimana cara menemukannya ini yang menjadi permasalahan. Sehingga memang di anggota keluarga yang berpenghasilan rendah ini harus sering berkomunikasi dengan orang dari luar keluarganya. Sehingga wawasannya berbeda, menjadi berkembang dan bertemu dengan orang yang tepat. Sehingga dia bisa menjadi mentor untuk kesuksesannya. Untuk itu pemerintah di sana, di Amerika ini ada program pendampingan. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia juga banyak sarjana pendamping desa. Rasanya setiap desa itu mungkin ada lebih dari 1 orang sarjana yang mendampingi. Nah, disinilah bagaimana anggota keluarga yang berpenghasilan rendah ini bisa berkomunikasi dengan para pendamping desa ini. Dan pendamping desanya juga bisa menjadi mentor yang positif. Sehingga dia bisa mendobrak keterbatasan untuk akses peluang tadi bagi si keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, kalau ada keluarga orang sekampung yang sudah sukses di rantau, kalau di Indonesia, maka bagi kawan-kawan yang kemungkinan tinggal di desa, kemudian keluarga berpenghasilan rendah, jangan segan-segan untuk menghubungi orang-orang sukses tersebut. Sehingga mereka bisa menjadi mentor untuk kesuksesan Anda. Jadi sebetulnya hasil penelitian di Amerika ini menemukan 3 hal yang mendukung kesuksesan dari orang yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Ini bisa diterapkan di Indonesia karena kalau saya melihat dengan fakta yang ada ini mirip. Yang pertama, diperlukan support system dari keluarga. Yang kedua, apabila keluarga tidak ada yang mempunyai mindset bersama untuk maju keluar dari lingkungan rumah. Dan yang ketiga, memiliki mentor non-keluarga yang berperan positif untuk kemajuan dari anak atau orang yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah ini. Bagi para sahabat yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas, Anda juga bisa mengambil peran untuk menjadi mentor non-keluarga berperan positif bagi saudara-saudara kita yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dan manfaatnya tentunya kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat yang luar biasa. Ayo kita berperan untuk mensukseskan semua orang sehingga kita semakin sukses. Sampai jumpa.